Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang fotolisis. Fotolisis merupakan reaksi kimia berupa penguraian suatu senyawa kimia oleh foton atau sinar. Dan saya akan menjelaskan pengertian reaksi fotolisis pada sediaan farmasetik, yaitu merupakan reaksi penguraian suatu zat aktif atau komponen-komponen penyusun sediaan farmasetik tersebut oleh foton atau sinar. Mekanisme fotolisis. Mekanisme reaksi fotolisis dibagi menjadi dua, yaitu A. Reaksi fotokimia primer. Terjadi bila molekul obat itu sendiri menyerap energi dari sumber radiasi. Menyerap sinar atau tidaknya suatu molekul obat dapat dilihat dengan membandingkan spektrum UV atau sinar nampak. Energi yang diserap dapat menyebabkan penguraian melalui beberapa cara. Yang pertama, sebagai energi termal yang menyebabkan peningkatan suhu di dalam medium sekelilingnya. Yang kedua, sebagai fluoresensi atau fosforesensi. B. Reaksi fotokimia sekunder. Energi dari sumber radiasi diserap oleh molekul-molekul zat tambahan dalam formulasi yang kemudian membagi energi yang mengikat ini kepada molekul obat sehingga terjadi penguraian obat. Jadi, molekul yang menyerap energi ini disebut fotosensitizer, berperan sebagai katalis dalam penguraian obat. Berikut merupakan contoh fotolisis. Yang pertama, klorpromazin merupakan contoh obat yang cepat terdegradasi di bawah pengaruh UV. Degradasi ditandai dengan perubahan warna pada larutan obat. Yang kedua ada vitamin C dan asam folat mengalami penguraian dengan adanya riboflavin sebagai fotosintetizer. Yang ketiga ada sodium nitroprusid yang diberikan secara infus intravena. Jika larutan terlindung dari cahaya, maka akan stabil selama setidak-tidaknya 1 tahun. Jika terekspos terhadap cahaya ruangan, maka masa simpannya hanya 4 jam. Faktor yang mempengaruhi reaksi fotolisis ada 2. 1. Faktor formulasi, yaitu sifat-sifat molekul obat itu sendiri, pelarut yang digunakan, pH sediaan, dan zat tambahan. 2. Faktor penyimpanan, yaitu sumber radiasi, intensitas penyinaran, suhu, dan kemasan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menyebutkan obat-obat like sensitif. Yang pertama ada klorpromazin, yang kedua ada riboflavin, yang ketiga ada hidrokortison, dan yang terakhir ada asam folat. Obat like sensitif dalam sediaan padat. Obat-obat yang like sensitif bila akan diproduksi dalam sediaan padat seperti tablet, sebaiknya melapisi tablet tersebut dengan pelapis salut yang tahan dengan sinar UV atau polimer film coating ultraviolet absorber untuk mencegah terjadinya fotolisis. Yang kedua, obat like sensitif untuk sediaan injeksi. Obat-obat yang like sensitif dan akan digunakan untuk pemberian secara injeksi dikemas dalam botol tersebut tidak boleh bereaksi terhadap sediaan dan harus mampu menjaga kesterilan sediaan tersebut. Obat like sensitif dalam sediaan cair. Sediaan farmasetik dengan formulasi atau kandungan obat yang like sensitif bila akan diproduksi dalam sediaan cair seperti sirup, suspensi, emulsi, lotion dikemas dalam botol kaca berwarna untuk melindungi dari cahaya. Yang kedua, obat like sensitif dalam sediaan setengah padat. Sediaan farmasetik dengan kandungan obat yang like sensitif dalam sediaan tersebut dari sinar dan disimpan di tempat yang terlindung oleh cahaya.